What's up, boys? Nah, jadi hari ini North Boys balik lagi dengan gaming peripheral review. Dan yang kita review hari ini adalah sebuah gaming keyboard top of the line. Flagshipnya kalau misalnya kita bilang ini dari Corsair, yaitu si K100 RGB nih, boys. Nah, si keyboard ini tuh bukan main-main nih. Mungkin bakal kurang cocok bagi kalian yang mungkin gamingnya on budget ataupun punya kantong kurang banyak atau kurang sultan nih buat beli barang sepremium ini. Karena di sini harganya tuh bener-bener mencengangkan sekali nih. Untuk harganya sendiri di 3 jutaan lebih, boys, untuk sebuah keyboard gaming. Oleh karena itu bisa kita bilang ini adalah top of the line-nya, bener-bener udah flagship keyboardnya dari si Corsair untuk sekarang ini. Pastinya fiturnya juga banyak banget. Di sini material yang dipakai juga pastinya bagus sekali, dan di sini juga hardware-nya udah pasti top of the state banget, udah state of the art banget, udah paling terakhir-terakhir dan terbaru-terbaru. Apa aja nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Untuk sekarang kita bakal ngomongin soal si keyboard ini bentuknya seperti apa dari first look dulu aja nih. Nah, pertama-tama nih kalau misalkan yang kita lihat dari keyboard ini adalah pastinya yang pertama-tama kalau misalkan kita lihat nih keyboardnya nih. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu fitur yang kelihatannya berbeda dibandingkan dengan keyboard lainnya. Di sini ada yang namanya dinamakan oleh Corsair yaitu control wheel. Khusus hanya ada di K100 RGB ini untuk yang paling baru. Nah, jadi control wheel ini gunanya itu untuk kita bisa men-setting ataupun memasukkan apapun itu yang kita mau di control wheel ini. Jadi kita bisa putar ke kiri, putar ke kanan, kegunaannya apa itu nanti terserah kita. Dan memang di aplikasi iQ-nya sendiri di komputer ataupun laptop kalian itu mereka memberikan beberapa preset. Contohnya nih untuk brightness RGB dari si keyboardnya sendiri, kalau kita ke kiri kanan ini ntar dia bakal ngedim sampai mati, kita ke kanan ini dia bakal brightness-nya nyala sampai paling terang. Ada juga beberapa lainnya seperti switch application dan yang lain-lain. Semuanya itu color coded. Jadi nanti bisa kita lihat dari warna dari si control wheel-nya ini. Warnanya apa itu menunjukkan dari settingan yang udah kita assign sesuai dengan warna tersebut. Jadi paling enggak memang ya agak bisa dibilang kurang berguna personally buat gua sendiri. Cuma mungkin bagi kalian yang memang bisa meng-assign apapun itu ke dalam si scroll kiri maupun scroll kanannya ini, ya mungkin bisa berguna bagi workflow kalian. Contohnya mungkin kalian editor ataupun mungkin gamer yang bisa pakai si control wheel ini, mungkin bisa menjadi sebuah fitur yang menarik. Cuman menurut gua bagi kebanyakan orang harusnya mungkin agak sulit membiasakan diri dengan si control wheel ini. Nah, di kiri dan kanan dari control wheel ini ada 2 tombol juga, di mana tombol kanan ini ada tombol kunci. Ini kunci ini adalah untuk Windows button lock-nya. Jadi kalau misalnya kita pencet, dia bakal nge-lock Windows button. Kita untuk bukanya di sini dia bakal buka Windows buttonnya, bisa kita pencet. Dan semua indikatornya itu ada berada di tengah, di panel yang ada tempered glass-nya ini, yang ada logo Corsair-nya ini. Nah, di panel ini dia ada beberapa indikator. Contohnya seperti di sini di kiri ada mute. Yang mute ini bisa kita pencet-pencet juga, dinyala mati. Nanti di sini untuk lock buttonnya dinyala mati. Dan sisanya seperti biasa, scroll lock, num lock, dan juga caps lock. Nah, yang di tengah sini menurut kita, kalau misalkan dia bisa taruh tempered glass sepanjang ini, sebesar ini, alangkah baiknya kegunaannya bukan cuman hanya memberikan kita indikator dari fitur-fitur yang ada di keyboard ini. At least dia bisa memberikan sesuatu yang lebih ataupun berbeda dibandingkan dengan cuman begini doang. Menurut kita di sini dikasih tempered glass begini cuman jadi indikator begini doang, kelihatannya malah bikin si keyboard ini agak turun derajatnya. Kelihatannya kurang mewah ataupun kurang premium, jatuhnya seperti itu. Personally menurut kita. Udah gitu di kanannya panel tengah ini ada pastinya media wheel ya. Di sini ada media wheel. Jadi untuk volumenya kita naikkan, turunkan. Di sini resistennya bisa dibilang sama sekali nggak ada. Cuma ada resisten dari jari kita ke reach yang ada di si scroll wheel-nya ini. Udah gitu di kiri scroll wheel-nya ini ada untuk mute button-nya. Jelas sekali kelihatan. Dan di bawah ada play, pause, next, dan juga dan segala macamnya itulah. Ini bisa dibilang memang solid sekali build-nya untuk si scroll wheel-nya ini. Cuman gue lebih suka kalau misalkan scroll wheel-nya ini bisa dibikin infinity scroll. Kayak beberapa mouse ataupun mungkin keyboard di luar sana. Jadi dia pas kita scroll ke bawah sekali dia muter terus gitu. Itu kan enak katanya, kayak lucu gitu. Seru lah. Cuman di sini sayangnya masih belum ada. Cuman overall dari segi build quality scroll wheel-nya udah nggak usah dipertanyakan lagi. Dan ini juga menjadi tema dari keyboard ini, di mana keyboard ini bisa kita bilang build quality dari semua fitur-fiturnya, body-body segala macam itu bakal top of the line, di mana nantinya kita bakal elaborasi lebih lanjut lagi. Nah, selain yang di atas tadi itu, kita sekarang move ke bagian bawah sedikit. Di bagian paling kiri kita udah punya 6 makro button yang bisa kita set sesuai keinginan kita juga. Di aplikasi iQ-nya juga bisa kita set untuk menjadikan si tombol makro ini menjadi stream deck bagi kalian yang katakan mungkin streaming, pengen punya stream deck cuman katakan nggak
kebeli. Nah, bisa pakai keyboard ini juga menjadi alternatif, nggak usah jadi beli Stream Deck lagi, bisa menggunakan tombol makro yang ada di kiri ini aja. Jadi tinggal kita pencet-pencet sesuai kemauan kita, ntar dia nongolnya apa di stream kalian, tinggal kalian setting semuanya menggunakan aplikasi iQ, di mana di situ sangat mudah sekali pastinya. Nah, sekarang kita mau masuk membahas bagian main keycap di sini. Di mana di sini bagian main keyboardnya udah pasti dia full size, jadi semuanya ada di sini dan juga bentuk ataupun layoutnya ini nggak diubah-ubah, nggak dimain-main lagi. Jadi kalau misalkan kalian kurang puas dengan keycap PBT double shot semua yang ada dikasih oleh Corsair di sini, kalian bisa beli di luar sana, size-nya semuanya size standar, jadi bisa langsung kalian ganti sesuka hati kalian juga. Itu bukan berarti kalau misalnya kita bilang di sini keycapnya nggak bagus, nggak sama sekali. Bahkan menurut gue di sini keycapnya oke banget untuk sebuah keycap bawaan dari Corsair. Ya bener lah, udah pasti harga 3 juta masa dikasih yang jelek gitu kan. Nah di sini keycapnya menurut kita ini udah cukup bagus sekali karena di sini keycapnya udah semuanya PBT double shot dan juga di sini surface-nya itu bener-bener berasa ada gripnya alias ada tekstur kasar-kasarnya gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai nih, kita pencet-pencet, kita raba-raba lah istilahnya, dia ada tekstur kasarnya itu yang bikin experience kita pas ngetik itu pastinya bakal jauh lebih enak dan jauh lebih seru. Udah gitu di sini untuk keycapnya sendiri, untuk fontnya nih, bagian fontnya atau misalkan kita bilang hurufnya ataupun nomornya yang tercetak di keycapnya di sini udah berbeda dengan seri-seri sebelumnya. Katakan K68, K70 ya, sebelum si K100 inilah. Dimana sebelumnya itu fontnya kebanyakan besar-besar, kelihatannya kayak gaming banget fontnya. Kali ini fontnya itu udah lebih profesional kalau misalnya kita bisa bilang. Jadi lebih kecil-kecil, lebih profesional, lebih bagus lah menurut gua. Lebih suka dengan yang model kayak begini, nggak terlalu gaming banget kelihatannya. Cuman di sisi lain juga masih kelihatan sangat premium dan juga mahal pasti ya, sesuai dengan price tag-nya yang di 3 jutaan nih. Nah, untuk key-nya sendiri di sini dia menggunakan key in-house-nya sendiri dari Corsair yaitu namanya OPX. Di mana di sini OPX Grey dia udah optomechanical. Optomechanical itu artinya udah pernah kita jelasin sih sebelumnya. Itu artinya dia udah nggak menggunakan gesekan mekanik lagi, udah menggunakan infrared ataupun cahaya. Jadi di sini bakal lebih durable satu, dua di sini juga bakal lebih responsif. Di mana di kedua sisi ini juga Corsair ngeklaim kalau misalkan dari segi durabilitasnya setiap key-nya itu bisa mencapai 150 juta klik, dimana sebelumnya key yang lain katakan dari Cherry MX itu bisa sampai 80 bahkan 100 juta, kali ini bisa sampai 150 juta, bisa dikatakan udah 1,5 kali lipat lebih durable dibandingkan dengan yang sebelumnya. Udah gitu untuk responsiveness juga di sini, untuk touch polling rate-nya, kebanyakan keyboard yang ada zaman sekarang itu touch polling rate-nya itu di 1000 Hz. Jadi bayangin kalau misalnya kita main layar kita 144, touch polling rate-nya 1000 kan harusnya jauh lebih cepat nih. Nah cuman display juga katanya beberapa saat lagi bakal yang refresh rate-nya bakal jauh lebih tinggi, 300 udah ada, mungkin ntar 400-500. Di Corsair K100 ini udah touch polling rate-nya 4000 Hz, di mana ini menjadi titik jual paling tingginya lah kalau misalnya kita bilang, karena keyboard lain nggak ada sama sekali yang mendekati touch polling rate yang dipunyai oleh K100 RGB ini. 4000 Hz itu bisa kita bilang future proof lah, jadi misalnya ke depannya nih kita nggak usah ganti-ganti keyboard lagi untuk touch polling rate yang lebih tinggi, menyesuaikan dengan mungkin nanti display kita yang bakal refresh rate-nya juga makin tinggi. Nah, jadi di sini udah pastinya bakal super responsif banget, bakal super durable banget juga, dan memang key-nya di sini juga berasanya feel-nya sendiri ini udah enak banget kalau misalnya kita bandingkan nih sama dengan Cherry MX Speed lah di sini. Udah gitu sekarang kita geser ke bagian lebih bawah dari keyboardnya lagi, atau yang bisa kita bilang sebenarnya bukan satu body sama keyboardnya, yaitu ada si armrest-nya di sini. Nah, armrest-nya ini kali ini untuk detach dan attach-nya itu udah pakai magnetic clip nih. Jadi magnetic clip gampang banget, tinggal kita ambil begini, kita dorong dikit aja. Nah, udah langsung ke-connect dengan keyboardnya. Untuk copotinnya juga tinggal kita angkat dikit, udah langsung tercopot. Tanpa ada bunyi klak-klik, kluk-klek-klok. Udah nggak usah takut patah, takut rusak, karena semuanya udah magnetik. Plus, di sini dari bahan yang dipakai sendiri di sini, materialnya menurut gua udah cukup, bahkan sangat premium sekali rasanya feel-nya di sini. Nah, dia jadi ada semacam teksturnya, yang kalau kita garuk-garuk tuh ada suaranya nih. Kayak gitu, udah gitu ada tulisan Corsair-nya bener-bener sangat minimalis, warna kuning ciri khas Corsair sedikit di sini, dan memang kualitas dari si armrest ini sendiri kalau misalkan pas kita taruh tangan kita di sini, ini berasanya bener-bener kita taruh tangan kita tuh di ranjang ataupun di sofa, soft, sangat soft sekali, jadinya experience kita mengetik, experience kita gaming di keyboard ini bakal jauh lebih terangkat, jauh lebih elevated dengan si armrest yang udah included di sini ini bener-bener one of the best feature yang ada di Corsair K100 RGB ini.
Nah, udah gitu kita balik lagi ke body si keyboardnya ini. Semua bodinya ini bagian atasnya, plate-nya ini semuanya udah pakai metal pastinya di sini. Nah, jadi di sini udah sangat durable sekali. Dan kalau misalnya kalian dari tadi rada nyadar nih di tangan kanan ataupun kiri gua pas gua taruh begini ada warna-warnanya karena memang iya. Sekarang di sini di bagian kiri kanan dan juga bagian atas ataupun depannya di sini semuanya udah ada panel RGB-nya atau RGB line di sini. Yang semuanya juga udah bisa kita customize dengan sangat mudah melalui aplikasi iQ juga. Jadi kalau misalkan kita mau seperti ini, warnanya cycle di sini, ini juga bisa. Dan pastinya RGB di sini bakal membantu setup gaming kalian. Kalau misalkan kalian punya ruangan yang mungkin sedikit lebih remang-remang atau kegelap, jatuhnya kalian bakal bisa punya keyboard yang bener-bener RGB-nya pol-polan banget, ngikutin dengan setup PC kalian yang udah pastinya bakal bikin tambah lebih keren lagi. Udah gitu untuk bagian bawahnya nih, keyboardnya kalau misalkan kita balik seperti ini nih. Aduh. Nah, di bagian bawahnya di sini kita bisa lihat ada tulisan Corsair, ada tulisan K100 di sini, dan ada rubber feet yang gede-gede banget. Jadi ada 4 rubber feet di sini, 2 di sisi kiri dan kanan atas, 2 di sisi kiri dan kanan bawah, di mana rubber feet-nya ini udah keep in place banget si keyboard ini, nggak perlu takut lagi. Dan memang yang menjadi sedikit kekecewaan gua buat keyboard Corsair kebanyakan yaitu untuk di kakinya ataupun di feet-nya, di mana feet-nya ini berasanya pendek banget, jadi angle kita pas ngetik itu nggak bisa terlalu tinggi. Mungkin karena di sini gua terbiasa dengan keyboard yang angle-nya udah lebih tinggi, jatuhnya bakal lebih nyaman kalau misalkan bisa kita naikin lebih jauh dibandingkan dengan yang di-provide di K100 RGB ini. Cuma selebihnya nggak ada masalah. Di sini build quality juga semua cukup bagus. Cuman memang di bagian bawah sininya ini dia masih menggunakan plastik. Ini juga plastik yang memang bukan abal-abal juga, plastik yang udah bagus. Dan garis-garis di sini, lubang-lubang ini kalau misalnya kalian lihat ini adalah untuk kalian bisa memanage kabel kalian. Dimana kabel ini nggak dipakai buat kabel yang si keyboardnya ini, karena kabel keyboardnya ini satu udah sangat tebal sekali, jadi udah nggak bisa masuk ke sini. Nah ini untuk buat kalian katakan memanage mungkin kalau misalnya kalian pakai mouse yang berkabel. Dimana di sini untuk si K100 juga udah ada USB pass-through yang bisa kalian colok nanti mouse kalian ke sini, kabelnya bisa kalian manage di bagian bawah keyboardnya, jadi nggak bakal terlalu susah ataupun berantakan setup kalian. Ngomongin kabel di sini juga untuk kabel si K100 RGB-nya ini udah durable, udah mantep banget karena tadi sempat gue bilang kabelnya tebelnya parah, udah braided cable juga dan sangat tebel sekali lah, intinya tebel banget. Dibengkokinnya juga sampai sedikit rada susah, cuman nggak masalah kalau keyboard kan nggak banyak gerak-gerak. Nah di sini yang pastinya udah pasti bakal sangat durable sekali, dan juga di sini ujungnya itu udah ada 2 USB, jadi 1 USB untuk keyboardnya, 1 USB lagi untuk pass-through-nya. Nah boys, jadi udah kita beres ngobrol-ngobrolin soal keyboardnya ini. Sekarang sampailah di titik yang paling penting, yaitu sebenarnya apakah keyboard ini, K100 RGB Corsair ini di harga 3 juta lebih, hampir 3,5 juta, apakah worth it untuk dibeli? Nah ini pertanyaan yang sebenarnya dijawab itu agak gampang-gampang susah, karena memang jujur aja di harga 3 jutaan ini, fitur-fitur itu memang ada. Dia ada ngasih scroll wheel, dia ada ngasih panel tempered glass di sini yang memang kelihatannya bikin keyboard ini lebih premium. Cuma sebenarnya di beberapa keyboard lain juga mungkin ada fitur-fitur yang bisa dibilang mirip dengan fitur yang ada di K100 RGB ini. Kalau dari build quality memang udah nggak usah dipungkirin lagi, keyboard-keyboard dari Corsair selama ini mau yang lebih murah juga harganya sangat bagus sekali. Apalagi yang harganya 3 juta ini. Semua yang kita dapatkan di sini udah top of the line banget. Jadi nggak usah takut barangnya bakal ringkih dan gampang rusak, karena itu nggak bakal terjadi sama sekali. Cuman memang yang bisa menjustify si K100 RGB ini harganya ada di 3 jutaan lebih itu menurut kita adalah karena kita ibaratnya membeli teknologi masa depan, di mana di sini dalam bentuk keyboard yang udah touch polling rate-nya itu di 4000 Hz, di mana semua keyboard lain itu touch polling rate-nya cuma di 1000 Hz doang. Di mana ini jatuhnya ya bisa memberikan untuk sekarang at least yang bisa gue rasakan dari keyboard ini adalah movement yang lebih fluid pas kita main game. Mau game apapun itu, katakan game FPS, RPG, yang bisa kita dapatkan adalah movement yang lebih fluid. Karena begitu kita pencet, inputnya itu bakal berasa lebih cepat dan kita bisa gerak lebih banyak dalam waktu yang sama dibandingkan dengan keyboard yang lainnya. Untuk sekarang, cuma mungkin untuk kedepannya bakal jauh lebih lagi bisa kita rasakan perbedaannya dari keyboard ini yang 4000 Hz touch polling rate-nya dibandingkan dengan keyboard biasa yang 1000 Hz. Itulah yang bikin keyboard ini harganya menurut gue bisa dijustify di harga 3 jutaan, karena memang barang-barang premium kayak begini nih kita udah ngitungnya bukan dari bang for the buck, udah bukan dari value to performance, lebih ke memang apa yang kita dapatkan di harga segini dan kita seneng apa enggak dengan yang kita dapatkan di barang premium seperti ini.
Oke boys, kayak gitu aja. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @northboys.id. Pencet belnya biar kalian nggak ketinggalan dengan video-video kita yang selanjutnya. Dan komen di bawah nih, bagaimana menurut kalian soal sebuah gaming keyboard yang harganya 3 jutaan nih. Oke boys, gue Bola, signing out.